Anda setuju nggak jika ada narasi begini? Manakala pemain asing mendominasi, maka bersiap-siaplah wajah sepak bola Indonesia tersisih. Ya, akan seperti itu. Tapi kan kita sekarang juga mengambil jalan pintas. Kita menganggap ini tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena kita selama ini dalam 3 tahun terakhir, bahkan 4 tahun terakhir kan mengandalkan pemain-pemain naturalisasi untuk masuk tim nasional Indonesia. Dengan demikian, maka proyek naturalisasi ini terkesan akan terus lama berdulu. Menurut saya yang paling penting adalah PSSI bisa bergelar Piala Presiden dengan begitu wah, pendapatannya 56 miliar. Saya pikir Piala Presiden juga harus direvitalisasi agar dinikmati oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Saya berharap kritik saya saat ini adalah Piala Presiden musim depan diubah menjadi Piala Indonesia. Sehingga kemudian seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bisa menikmati yang namanya Presiden Republik Indonesia. Gitu kan? Assalamualaikum, inilah podcast Sportify. Selamat datang di podcast kami, podcast sepak bola yang nggak cuma ngomongin tentang menang kalah, tapi juga bicara masalah. Dan sudah hadir di samping saya, biang masalahnya, Bung Akmal Marhali. Thank you, Bung Akmal sudah hadir. Kabar pasti baik kalau udah datang ke sini. Nggak perlu basa-basi lah. Bung Akmal, hari ini kita akan membahas, ada tiga topik nih. 3 yang harus kita kulik. Yang pertama, terpuruknya tim Liga Indonesia di Piala Presiden. Yang kedua adalah tentang kebijakan 11 pemain asing di Liga Indonesia. Dan yang kedua tadi ya. Yang ketiga adalah tentang kompetisi kita yang minim dibandingkan negeri tetangga misalnya Thailand. Nah, yang terakhir ini request Anda. Sebenarnya saya tidak mau membawakan itu, tapi Anda bilang itu penting. Kita yang pertama dulu, Bung Akmal, tentang terpuruknya tim-tim kita, tim Liga Indonesia, tim Liga 1 di Piala Presiden yang baru lalu. Ya, bukan yang baru lalu, yang sudah memasuki fase babak final ya, di mana dua-duanya adalah tim asing, Port dan Oxford. Sementara Arema, Dewa, bahkan sang juara Persib harus tersingkir. Ada catatan Anda? Ya, ini gambaran bahwa kompetisi sepak bola kita levelnya masih di bawah ya. Kalau harus kita di bawah tim-tim yang kita undang, di bawah Port FC dari Thailand, di bawah Oxford yang merupakan anggota Championship Inggris. Dan ini gambaran bahwa kita harus segera melakukan reformasi dalam kompetisi sepak bola kita. Kenapa kemudian tim-tim kita gagal? Kalau kita lihat adalah yang pertama, secara kualitas kita masih harus ditingkatkan lagi kompetisi sepak bola kita. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas adalah menambah jam terbang kompetisi. Dan kalau kita lihat yang paling menarik dari Piala Presiden ini digelar sejak 2015, ini adalah episode ke-7. Ini untuk pertama kalinya Pilpres diambil alih oleh asing, ya kan? Karena sebelum-sebelumnya Pilpres itu Piala Presiden. Piala Presiden diambil alih oleh asing karena sebelumnya yang pernah juara adalah Persib, kemudian Arema 4 kali juara dan Persija juara 2018. Dan mitosnya juara Piala Presiden itu tidak bisa juara liga kecuali Persija pada 2018. Ya, kalau kita hitung 2015 Persib juara, habis itu di Indonesian Soccer Championship Persib hanya peringkat 5. Setelah itu Arema 2017 juara, Arema hanya menempati posisi 9 klasemen. Kemudian setelah itu Persija 2018 Persija jadi juara. Hanya Persija yang bisa keluar dari mitos itu. Kemudian berturut-turut Arema juara 3 kali. Arema peringkat 10, kemudian 2024 peringkat 12 bahkan. Dan kemarin ketika mereka juara di Liga 1, Arema hanya menempati posisi 10. Artinya ini gambaran bahwa juara Piala Presiden itu minimal ada di peringkat 5 dan maksimal mereka ada di papan tengah, bahkan nyaris degradasi. Arema juga musim lalu nyaris degradasi. Artinya apa? Artinya dari tim yang ikut serta saat ini, Persib yang jadi juru kunci, kemudian Dewa United yang akan memperebutkan peringkat ke-3 bersama dengan Liga 1 All Star. Kemudian Arema juara bertahan yang jadi juru kunci.
ada potensi ya berdasarkan mitos untuk bisa juara musim ini gitu kan. Tapi yang bikin deg-degan adalah apakah Port FC bisa juara Liga Thailand atau Oxford bisa tampil sudah atau nyebrang promosi laut, di sudah beda pulau Premier itu. League. Ya bisa jadi mitos ini akan ke bawah mereka gitu kan. Secara nggak langsung Bung Akmal mau bilang begini dong, jangan-jangan ini menghindari juara ini. Ya, bukan menghindari, yang pertama adalah masa persiapan yang minim. Tapi kalau saya melihat Piala Presiden ini sangat mewah Tapi itu sebenarnya. mitos lah ya. Betul, mitos. Tapi apakah mitos itu akan berlanjut? Persija hanya tim yang bisa eh, mengubah mitos itu untuk kemudian jadi juara. Selebihnya tidak. Ini hampir mirip dengan Community Shield di Premier League. Yang juara Community Shield nggak bisa juara Premier League. Nah, tapi kan berbagai improvement, inovasi di liga kita, Mal, untuk perbaikan itu sudah dilakukan oleh federasi, oleh PSSI, dan juga LIB. Ya. Jadi kenyataannya yang terbaru adalah tim-tim kita terpuruk. Ya. Untung masih bisa diselamatkan untuk All Star ya masuk. Tapi juga itu kan nggak terlalu, catatannya nggak terlalu gemilang. Dan namanya All Star kan seharusnya jadi star ya. Betul, tapi pemilihan All Star ini juga menarik karena menurut saya dilakukan secara terburu-buru sehingga kemudian pemain-pemain yang menurut saya layak untuk masuk All Star tidak masuk seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri misalnya atau kemudian Rizky Ridho kan mereka tidak masuk. Jadi ini All Star yang bukan All Star sebenarnya sehingga persiapannya juga sangat mepet untuk di Piala Presiden. Satu catatan lagi di Piala Presiden, catatan buruknya adalah oleh Romani, striker Oxford, striker tim nasional Indonesia mengalami cedera. Ini menggambarkan bahwa pertandingan di Piala Presiden ini akhirnya memakan korban seorang striker timnas yang sangat dibutuhkan nanti untuk tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan menariknya, tackle brutal dari Paulinho ini adalah pemain asing yang didatangkan Arema, pemain baru yang datang ke Indonesia, tapi kemudian permainannya tidak menunjukkan permainan yang secara profesional, tidak respect menurut saya. Kenapa tidak respect? Karena respect itu penting untuk pemain bola. Bahwa para pemain bola berdasarkan profesinya harus menjaga keselamatan rekan-rekannya atau sesama pemain bola agar kemudian tidak mengalami cedera parah. Dan kalau kita lihat oleh Romani di tackle dari belakang, dan ini harusnya kartu merah, wasit juga tidak memberikan kartu merah. Jadi dalam tanda kutip Piala Presiden memakan korban atau tumbal oleh Romani striker tim nasional Indonesia. Ya, sangat disayangkan. Itu kan dia pilar kita. Diandalkan, mudah-mudahan cepat pulih ya. Betul. Tidak terlalu serius. Kita menunggu update perkembangan dari cedera yang dialaminya. Ya kalau oleh Romani sendiri ya pasti dia akan main sungguh-sungguh karena dia berharap bisa masuk starting line up-nya dari Oxford musim depan. Gitu kan musim lalu lebih banyak pemain jadi cadangan. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk itu dan yang paling menarik adalah pelatih Oxford juga menyayangkan tackle keras yang dilakukan yang membuat oleh Romani cedera. Kalaupun kemudian bicara takdir, ini kan takdir. Kita tidak pernah tahu kapan pemain bola cedera. Jamal Musiala misalnya di Bayern Munchen kemarin di kejuaraan antar klub dunia misalnya juga mengalami cedera. Jadi cedera memang resiko pemain bola. Tapi kalau bisa dihindari itu akan sangat baik untuk kepentingan sepak bola. Spotify melihat, mengamati bahwa Piala Presiden ini sebenarnya disikapi secara serius oleh tim-tim peserta dari liga kita ya. Persib ya, Arema ya, Dewa ya All Star gitu loh. Tetapi kenyataannya kan hasilnya tidak menunjukkan dari keseriusan mereka. Contoh Persib, dia merekrut pemain-pemain baru, hampir 80% ya. Tapi ternyata hasilnya poor. Nah itu kira-kira kalau bicara keseriusan, Bung Akmal catatannya apa? Ya, buat Persib ini pre-season ya. Jadi digunakan untuk kemudian mereka melihat sejauh mana perkembangan pemain-pemain baru mereka. Faktanya 2 musim terakhir ketika Arema jadi juara Piala Presiden, Persib jadi juara Liga gitu kan. Walaupun ketika main di Piala Presiden, Persib tampil atau tidak maksimal, selalu menjadi juru kunci gitu kan di pertandingan-pertandingan yang digelar dalam 2 musim terakhir Piala Presiden. Atau 2015 misalnya ketika itu yang juara Persipura, mereka tidak tampil maksimal. Kemudian 2017 juaranya adalah Bayangkara FC. Walau juara liga ya Bayangkara FC, kemudian ketika 2019 digelar itu juaranya Bali United dan terakhir 2022 ketika digelar juaranya adalah PSM Makassar, juara liganya. Artinya ini tidak menggambarkan ketika Persib gagal di Piala Presiden bukan menandakan bahwa Persib tidak siap untuk liga karena habis ini
habis setelah Piala Presiden Persib akan melakukan tryout atau pemusatan latihan justru di Thailand. Dan ini akan melihat sejauh mana Boyan Hodak bisa melakukan evaluasi dari hasil pertandingan yang digelar di Piala Presiden. Jadi menurut saya Piala Presiden ini bukan ukuran kekuatan tim yang akan tampil di Liga 1 yang musim depan akan namanya Liga Super atau Super League gitu kan. Berubah lagi kan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. Liga 1 berubah jadi Super League, kemudian Liga 2 berubah jadi Championship, dan ini yang menarik, PT Liga Indonesia juga berubah jadi I-League ya, namanya untuk branding dan juga harapannya bisa menaikkan nilai pasar atau industri sepak bola kita gitu. Iya, itu tadi saya bilang kan improvement, inovasi dilakukan baik teknis maupun non teknis dalam penyelenggaraan liga kita. Nah, Bung Akmal, dengan demikian tadi disinggung tentang pemain-pemain kita yang kurang moncer di Piala Presiden, tapi kan yang terbaru adalah betapa ada kebijakan baru 11 pemain asing. Nah, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi LIB menginformasikan bahwa Liga sudah bersepakat. Anda termasuk yang setuju atau bagaimana? Kalau saya melihat, saya kurang setuju. Kenapa? Memang tujuannya adalah ini globalisasi sepak bola, seperti halnya sepak bola di Eropa gitu. Tapi masalahnya Indonesia ini belum merupakan negara maju di sepak bola. Indonesia masih masuk kategori negara berkembang. Sehingga pemberdayaan pemain-pemain lokal ini yang harus dikedepankan. Jangan sampai kemudian masuknya liga kita ini untuk siapa gitu kan. Liga kita kan kawah candra di muka untuk menghasilkan pemain-pemain tim nasional yang pastinya ini adalah pemain-pemain lokal. Kalau kemudian 11 pemain asing didatangkan dengan catatan bahwa 8 bisa masuk line up, artinya dari peserta liga hanya 3 pemain lokal yang bisa main. Karena biasanya klub-klub akan memaksimalkan pemain asing yang mereka rekrut. Yang kedua, karena udah dibayar mahal ya. Betul. Dan yang kedua kan ada alasan beberapa klub yang menyatakan bahwa karena pemain lokal terlalu mahal harganya sehingga kemudian mengambil. Nah itu bagaimana pemain sih? asing. Itu kebenaran informasi itu ya memang ada faktanya. Apakah sejauh ini itu memang masih terjadi? Ya masih terjadi kan, ada pemain grade A. Grade A itu rata-rata adalah pemain tim nasional dan itu memang harganya sangat mahal gitu kan, pemain-pemain nasional. Tapi pemain-pemain di bawah Semahal apa terbaru update-nya? ya kalau kita lihat misalnya Rizky Ridho adalah pemain lokal termahal saat ini dengan harga market value-nya 5,9 miliar. Tapi sebenarnya market value ini nggak kemudian dijadikan ukuran bahwa memang harganya segitu. Market value itu sampai 50% dari harga sebenarnya gitu kan. Bisa jadi cuma 2,5 miliar. Yang saya tahu misalnya data Edo Febriansa. Edo Febriansa di Persib mau diperpanjang kontrak 1,9 miliar. Tapi kemudian diambil Dewa dengan 2,2 miliar. Artinya sebagai pemain profesional mereka pasti melihat ada potensi mendapatkan gaji naik. Mereka akan ambil yang potensi itu dilakukan. Hal yang sama kan terjadi dari beberapa pemain Persib seperti David da Silva, kemudian Gustavo Franca, kemudian Tyran Delpino, Ciro Alves. Ada tawaran lebih mahal maka dia akan pindah dan dia pindah semuanya ke Maluku United kan. Dan ini hal yang wajar di sepak bola profesional. Tapi saya tidak melihat bahwa 11 pemain asing ini adalah gambaran bahwa sepak bola kita udah mengglobal. Kenapa? Karena yang pertama potensi pemain lokal akan semakin kecil untuk bisa bermain dan ini akan sangat merugikan buat tim nasional ke depannya. Sebagai contoh misalnya Arab Saudi yang juga membuka secara masif pemain-pemain impor. Cristiano Ronaldo semua ada di sana, kemudian pemain-pemain besar dengan harga tinggi ada di sana. Dan kemudian pemain tim nasional Arab Saudi akhirnya jadi pemain cadangan. Dan akhirnya terlihat kualitasnya ketika main di kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi tidak bisa lolos langsung. Dan ini fakta yang seharusnya menjadi pelajaran buat Indonesia. Kenapa? Arab Saudi kalau lihat potensi pemainnya mereka langganan Piala Dunia. Indonesia bukan siapa-siapa saat ini gitu. Bahkan kompetisinya masih kalah dengan Thailand, dengan Malaysia misalnya atau bahkan dengan Vietnam. Artinya terlalu banyak pemain asing yang disertakan di kompetisi. 11 pemain dengan 8 masuk line up, artinya ada 3 pemain yang sebenarnya nganggur untuk pemain asing. Ataupun kalau kemudian mau dimainkan dirotasi dan ini sangat merugikan. Ada kebijakan dari PT Liga Indonesia atau I-League bahwa harus memainkan pemain under 20 tahun minimal 45 menit. Artinya kalau itu digunakan ada 8 pemain asing di lapangan, ada 1 pemain under U20, jadi tinggal 2 slot untuk pemain lokal lainnya gitu kan, untuk bisa tampil di Liga 1 dan ini akan sangat berbahaya buat masa depan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi
banyaknya pemain asing juga akan sangat berpengaruh terhadap keuangan klub juga. Kalau kita lihat musim ini misalnya ada PSM Makassar yang disanksi FIFA, kemudian PSIS Semarang disanksi FIFA, Semen Padang juga sempat disanksi FIFA, kemudian Persija sempat disanksi FIFA, eh, ditambah Persik Kediri sempat disanksi FIFA. Kenapa? Karena menunggak gaji pemain asingnya. Nah, ketika pemain asing ini kemudian ditunggak gajinya, ini akan jadi problem tersendiri buat sepak bola Indonesia gitu kan. Karena apa? Karena saya melihat bahwa keuangan klub-klub sepak bola Indonesia ini belum sehat. Jadi kalau kemudian kita memaksimalkan 11 pemain asing, ini akan sangat berbahaya buat yang pertama masa depan tim nasional Indonesia, yang kedua sangat berbahaya buat keuangan klub. Apakah klub-klub kita sudah mampu untuk membayar pemain-pemain asing itu? Nah, ini kan kalau kita bandingkan dengan liga di Asia Tenggara lah. Yang paling royal itu apa namanya? Yang paling royal adalah Malaysia. Malaysia itu 15 pemain asing dengan 9 masuk DSP. Tapi faktanya tim nasional Malaysia kesulitan untuk kemudian membangun tim nasional yang kuat, yang pada akhirnya mereka jalan short term ambil naturalisasi kan Singapura. Kemudian ada Thailand. Thailand hanya 7 pemain asing, sama dengan Kamboja. Tapi mereka membebaskan pemain dari kawasan Asia Tenggara. Nah, yang paling menarik adalah Vietnam. Vietnam hanya 4 pemain asing dengan 3 di lapangan. Dan Vietnam sekarang sangat berkembang sepak bolanya karena pemain-pemain lokal mereka bisa ambil jam bermain sangat tinggi, dan itu pelajaran yang sangat bagus. Singapura 7 pemain asing. Jadi sebenarnya Indonesia nomor 2 dari Malaysia untuk penggunaan pemain asing. Malaysia 15, Indonesia 11. Yang menarik, Malaysia pakai 15 pemain asing, kompetisi mereka itu ada apa? Ada 4 ya. Yang pertama Liga Malaysia sendiri, yang kedua ada Piala FA-nya, yang ketiga ada Piala Liganya, yang bahkan yang keempat ada juga mereka ada Piala Super. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya Johor Darul Takzim, mereka akan main di 6 kompetisi. Selain tadi yang 4 di domestik sebagai juara liga, mereka akan main juga di Asian Club Championship. Mereka juga akan bermain di AFC Champions League Elite gitu. Artinya dengan jumlah 15 pemain asing itu bisa dimaksimalkan karena kompetisinya banyak. Indonesia kan cuma 1. Anda nggak menghitung yang ini ya, satu dalam pengertian untuk yang level atas ya. Betul. Liga 1 mau level berapa? Level 1. Ya kan ada Liga 1, 2, 3. Iya kan, artinya kan Liga 1 satu kompetisi, Liga 2 satu kompetisi, Liga 3 satu kompetisi. Artinya pemain kalau kita rata-ratakan satu pemain itu harganya 1 miliar satu musim. Berarti 34 pertandingan di Liga 1. Berarti satu pertandingan mereka dibayar 29,4 miliar. Hampir 29,4 ya, 30 juta rupiah, dan itu menurut saya gaji yang terlalu besar untuk pemain sepak bola. Satu match loh itu. Satu match. Artinya butuh kompetisi lain yang kemudian bisa memberikan kesempatan kepada pemain. Misalnya digelar kembali Piala Indonesia, dan itu penting kalau kemudian kita mau naikkan jumlah pemain asing, kompetisinya diperbanyak juga gitu. Jangan sampai kemudian klub-klub kita ini. Jadi pemain asing itu lebih diberdayakan lah ya. Iya, bukan pemain asing juga, pemain lokal bisa. Kalau kemudian Piala Indonesia misalnya digelar, kan setidaknya pemain yang jadi cadangan di Liga 1, dia bisa diberdayakan untuk main di Piala Indonesianya. Dan itu akan menambah jam terbang, dan itu akan sangat baik buat perkembangan sepak bola Indonesia. Iya, itulah bagaimana tadi saya bilang di awal bahwa podcast ini tidak cuma bicara menang kalah tapi juga bicara masalah. Nah ini saya punya masalah. Kalau Bung Akmal sudah ngomong, masalah buat saya susah ngerti. Karena dia catatannya banyak, ingatannya juga cukup kuat. Oke, lanjut Bung Akmal. Masih tentang 11 pemain kebijakan baru dari LIB dan Federasi. Tapi itu sudah dirilis ya. LIB juga menyatakan ini semua demi bagusnya kompetisi kita, liga kita lebih bunyi di kancah Asia, Asia Tenggara terus ke Asia. Nah, tapi kan ada risiko tadi Anda bilang nanti bagaimana pemain asing itu bisa membuat asing pemain lokal. Istilah saya itu kan. Kehadiran pemain asing membuat asing pemain lokal. Ini memang memprihatinkan kan. Saya nggak tahu, kita mencoba mengundang beberapa pemain tapi belum ada yang berani bicara. Saya nggak tahu kenapa. Bahkan Anda bilang nitip omongan sama Anda, emang benar begitu? Iya, ini kan sebenarnya problem buat pemain lokal kita karena tempat mereka akan semakin sedikit. Artinya ketika mereka kemudian tempatnya sedikit, mereka akan turun ke main di Liga 2. Yang kualitas Liga 2 beda dengan Liga 1, itu yang pertama. Yang kedua,
Siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini? Gitu kan? Nah, siapa? Nah, Liga Indonesia enggak juga. Kenapa saya katakan PT Liga Indonesia tidak Jadi, untung dengan ini semua? Gitu. apakah klubnya, apakah liga itu sendiri atau industrinya yang? Ya, keinginannya adalah industrinya. Cuma permasalahannya apakah semua pemain asing yang datang ke Indonesia punya nilai jual yang tinggi? Kan tidak juga gitu. Kalau dulu ada marquee player misalnya, itu bisa punya nilai jual. Sekarang kan juga banyak pemain-pemain asing yang datang ke Indonesia yang stratanya adalah main di Liga 3. Kayak misalnya pemain Persija yang sekarang baru datangkan, Sosa. Itu dari Liga 3 Brasil. Nah, artinya tidak secara market industri juga tidak mengangkat. Justru kita memberikan ruang bekerja pemain-pemain impor. Apakah ini kemudian karena kebiasaan bangsa kita juga suka ngimpor? Nah, sepak bolanya juga ngimpor juga. Akhirnya apa? Yang diuntungkan dari semua industrialisasi yang diinginkan oleh PT Liga Indonesia nggak berjalan. Saya katakan nggak berjalan kenapa? Saya punya data. Tahun ini utang PT Liga Indonesia aja 58,8 miliar. Itu kepada PT PT Bintang Bola Sejahtera, punyanya Bali United. Oh ya. Ya kan? Artinya Itu data valid ya? Data valid. Hasil laporan kuartal tahun ini 2025 dari Bali United PT bolanya yang sudah TBK dan sudah masuk bursa saham bahwa ada hutang dari LIB sebesar 58,8 miliar. Artinya LIB sebagai operator saja tidak sehat. Mengalahkan hutang kepada Indofood kalau nggak salah. Betul. Terus beberapa lainnya. Betul. Tapi dari PT Liga Indonesia yang paling tinggi 58,8 miliar. Bayangkan operator kompetisi utang sama peserta kompetisi. Kan menarik ini kan. Ya, artinya apa? Operator tidak sehat. Nah kalau tidak sehat, apa yang diharapkan industrialisasi nggak akan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanya seluruh pengelola klub, apakah mereka untung? Satu musim menggelar kompetisi tidak ada satupun klub yang untung mengikuti kompetisi sepak bola kita. Dan itu selalu terjadi di setiap musim. Selalu terjadi di tiap musim. Bahkan ada yang kemudian hampir bangkrut, tidak bisa bayar gaji pemainnya gitu kan. Artinya klub tidak diuntungkan dengan kebijakan 11 pemain asing yang saya katakan tadi. Bahkan banyak klub yang terancam mendapatkan sanksi FIFA kalau tidak bayar gaji pemain. Karena kalau pemain asing beda dengan pemain lokal. Pemain lokal jalurnya untuk menagih gaji kepada NDRC yang ada di Indonesia. Tapi pemain asing bisa langsung melapor ke FIFA. Dan pasti hukumannya adalah dilarang transfer 3 periode. Dan ini yang sangat berbahaya nantinya. Yang kedua, apakah kemudian pemain-pemain diuntungkan? Tidak juga gitu kan. Untuk pemain lokal kita, jam terbangnya minim. Jadi sebenarnya tidak ada yang diuntungkan dari kebijakan 11 pemain asing ini. Yang untung justru pemain-pemain asing yang sejatinya mereka akhirnya datang ke Indonesia dan bisa mendapatkan dalam tanda kutip ya, dapur mereka bisa ngebul karena main di kompetisi sepak bola Indonesia. Dan yang dikhawatirkan kalau tidak selektif seperti halnya kemarin Paulinho itu kan pemain baru yang didatangkan untuk main di Liga 1 bersama Arema gitu, bersama Arema FC. Akhirnya melakukan tackle brutal yang akhirnya membuat Ole Romani mengalami cedera. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan. Apakah sepak bola kita ini sudah bisa mengglobal dan karena kita negara berkembang. Ukuran bisa mengglobal misalnya Italia, Spanyol, mereka nggak bisa main di La Liga. Mainnya, tapi mereka bisa main di Liga Inggris, bisa main di Liga Jerman, bisa main di Liga Prancis. Pemain Indonesia masih bisa dihitung jari yang main di luar negeri gitu kan. Ada Asnawi, ada kemudian Pratama Arhan hanya terbatas. Jadi kita di dalam negeri dibombardir dengan masuknya banyak pemain impor, sementara pemain lokal kita tidak punya peluang untuk main di luar negeri. Yang paling mudah adalah Liga Kamboja dan Liga Thailand karena dia membuka ruang sebanyak-banyaknya kepada pemain kawasan ASEAN kan. Tapi faktanya sangat terbatas pemain Indonesia yang main di sana gitu. Anda setuju nggak jika ada narasi begini? Manakala pemain asing mendominasi, maka bersiap-siaplah wajah sepak bola Indonesia tersisi. Ya, akan seperti itu. Tapi kan kita sekarang juga mengambil jalan pintas. Kita menganggap ini tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena kita selama ini dalam 3 tahun terakhir, bahkan 4 tahun terakhir kan mengandalkan pemain-pemain naturalisasi untuk masuk tim nasional Indonesia. Dengan demikian, maka proyek naturalisasi ini terkesan akan terus lama bergulir. Bisa jadi kalau kemudian kita tidak dapatkan pemain-pemain potensial dari kompetisi domestik. Kenapa? Karena jam terbang pemain menjadi sangat minim. Dan ini akan sangat berbahaya. Yang pertama, dan itu rasanya reasonable jadi. Iya. Yang pertama masalahnya adalah yang pertama pembinaan juga tersendat. Karena pemain-pemain muda juga akan minim jam terbang.
yang pada Minim akhirnya jam terbang ini pengertiannya minim kompetisi juga. musim kompetisi juga gitu kan. Turnamen dan kompetisi. Iya, artinya kan pemain U20 harus sudah jadi pemain profesional. Misalnya di Spanyol, Lamine Yamal sudah menjadi pemain Barcelona dan sebagainya. Pemain kita akhirnya pemain muda ini menunggu sementara ruang untuk mereka bermain dibatasi ya, itu kan. Atau mereka turun ke Liga 2 atau mereka turun ke Liga 3. Sementara Liga 3 ini secara kompetisi belum begitu meyakinkan, bahkan masih banyak atur mengatur dan sebagainya, main di bawah meja dan sebagainya. Ini kan yang harus dibenahi. Jadi menurut saya pengambilan kebijakan 11 pemain asing ini terlalu terburu-buru. Gitu kan, tidak dalam pemikiran Tapi yang masalahnya matang. klub bersepakat. Iya, itulah kan tapi kan belakangan banyak juga ya pihak yang mengkritisi, bahkan pelatih tim nasional U23 Gerard Vandenberg Ya, dia menyatakan menyatakan bahwa it's joke. Ini lelucon. Kenapa? ya. Karena dia masih melihat sepak bola Indonesia ini masih sepak bola yang berkembang, butuh wadah pemain-pemain potensial Indonesia untuk bermain gitu kan. Sehingga kalau kemudian ruang bermainnya ditutup atau dibatasi, maka peluang untuk kita mendapatkan pemain-pemain bagus, pemain-pemain potensial akan berkurang. Iyalah. Betul. Ditambah lagi misalnya banyak juga bahkan pemain-pemain asing, mantan-mantan pemain ini gila Indonesia menurunkan menambah jumlah pemain asingnya. Sekarang gini, kalau kita lihat dari liga dimulai 1994-1995, kita punya striker banyak. Dulu Peri Sandria, Widodo Cahyono Putro, bahkan sampai Bambang Pamungkas, Ilham Jayakusuma, kemudian Itu ketika Boas liga Saloma. kita tuh berwajah baru tuh. Iya, dengan 3 pemain asing. Ketika itu kita masih punya striker yang potensial karena model bermain juga masih pakai 3-5-2 yang kemudian dikombinasi antara striker asing dengan striker lokal. Nah, sekarang kita udah kehabisan striker lokal. Kenapa? Karena semua klub memaksimalkan pemain asing sebagai strikernya. Itu baru striker. Nah, belakangan bahkan kiper kita udah hilang posisi gitu kan. Kemarin musim lalu dari 18 klub liga 9 tim menggunakan kiper asing. Jadi kiper juga sudah terbatas. Nah, sekarang 11 main. Posisi gelandang akan habis, Ya, termasuk pelatihnya, posisi back akan habis, posisi pelatih juga akan habis karena dari jumlah pelatih yang ada sekarang yang sudah ini baru hanya Maluku United yang akan menggunakan pelatih lokal. Masih lokal. Ya kan, kabarnya Henry Susilo atau bahkan kabar terakhir adalah mungkin Rahmat Darmawan yang akan masuk. Artinya semua pakai tenaga asing semuanya. Nah, ini kan yang pertama dari sisi pelatih kita kehilangan ruang pelatih untuk tapi kan di Liga 2 dan 3 masih punya ini. Ya, tapi kan jam bermain gengsinya beda. Beda. Kemudian pemain lokal juga terbatas jumlah bermain. Jadi siapa yang diuntungkan dengan ini? Kalau menurut saya yang untung adalah agen. Jadi agen bukan sepak bolanya. Bukan sepak bolanya, agen pemain atau mereka. Bukan juga industrinya. Ya, nah yang paling mengerikan nantinya gitu kan. Ada potensi dengan banyaknya pemain asing bisa jadi mereka lewat agen-agen ngatur hasil pertandingan. Apalagi kalau ada tim-tim yang kemudian gajinya tersendat dan itu berbahaya. Gitu. Oke, kalau tentang yang diuntungkan adalah agent, silahkan Our Soccer mengumpulkan data dulu, nanti kita kulik lagi di sini. Ya kalau kita lihat misalnya saya tuh selalu mengatakan kepada klub jangan ambil satu klub jangan ambil pemain dari satu agen karena akan sangat berbahaya gitu kan. Karena ada faktor non teknis yang bisa bermain di dalamnya ketika kemudian terjadi permasalah keuangan, ada pengaturan skor dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, agen di Indonesia juga sekarang harusnya dibuat ada sertifikasinya. Bukannya udah ada? Iya udah ada sekarang bahkan ujian dari FIFA. Tapi kan banyak yang kemudian masih agen-agen liar. Siapa aja bisa jadi agen. Saya aja bisa jadi agen pemain tanpa ada sertifikasi gitu. Jadi perlu lagi dikembalikan seperti tahun-tahun awal-awal Liga Indonesia digelar bahwa agen itu harus bersertifikasi. Sertifikasi tertinggi FIFA, sertifikasi terendah ya harusnya dari PSSI. Sehingga kemudian siapa yang bisa jual pemain itu terkontrol semuanya. Saya jadi ingin mengundang Direktur Operasional LIB, kawan saya, Bung Asep, tuanku, untuk hadir lagi di Sportify. Iya akan sangat menarik gitu sehingga kemudian kita bisa. Dia mau bergabung dengan Bung Akmal juga di sini. Iya bisa jelas deh semuanya kan. Jadi dari dua sisi kita sudut pandangnya, saya pikir itu akan sangat bagus. Tapi menurut saya sekarang yang baru bagus di Liga 1 Indonesia adalah kita harus akui yang positifnya adanya VAR. Liga 2 besok akan ada VAR. Itu satu hal yang positif. Tapi
penggunaan 11 pemain asing terlalu terburu-buru gitu kan. Bung Ferry Paulus juga pernah saya mau undang, tapi dia bilang diwakili Bung Asep aja. Iya. Saya harap Bung Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB untuk mau hadir di sini sama saya, Bung Akmal atau siapapun. Betul. Ada Bung Kesit nanti, ada Bung Anton Sanjoyo, ya, ada Bung Binder kalau perlu. Betul. Ya. Ada juga Ropan di sini. Betul. Karena kalau perlu kita panggil lagi ke sini. Semakin banyak orang yang memikirkan sepak bola Indonesia, semakin banyak yang mengkritisi sepak bola Indonesia, maka potensi sepak bola kita untuk semakin berkembang akan semakin cepat. Insya Allah. Karena kritik itu separuh penyelesaian masalah, separuhnya lagi kerja keras di lapangan. Luar biasa. Quote this day. Kritik itu separuh dari penyelesaian masalah. Ya. Sisanya kerja keras di lapangan gitu kan. Itulah Bung Akmal di podcast kali ini. Dia kalau ngomong itu memang susah diberhentikan, tapi sengaja saya diamin aja karena memang faktual, ada datanya, jadi nggak sekedar omon-omon. Itulah mengapa tadi bicara sepak bola adalah bukan bicara sekedar menang kalah, tetapi juga bicara masalahnya. Ya. Sampai di sini, Bung Akmal, closing statement 1 menit, tapi. Ya. Satu hal lagi menurut saya yang paling penting adalah PSSI bisa bergelar Piala Presiden dengan begitu wah, pendapatannya 56 miliar. Saya pikir Piala Presiden juga harus direvitalisasi agar dinikmati oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Saya berharap kritik saya saat ini adalah Piala Presiden musim depan diubah menjadi Piala Indonesia. Sehingga kemudian seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bisa menikmati yang namanya Presiden Republik Indonesia gitu kan. Dan ini akan sangat bagus untuk perkembangan sepak bola kita. Karena dulu bisa digelar, kenapa sekarang tidak? Kan semuanya berdasarkan kalau ada kemauan pasti di situ ada jalan. Iya, itulah nggak akan habis-habisnya ngomongin sepak bola kita karena orang bilang prestasinya belum sebagaimana diharapkan, maka prosesnya masih terus berjalan. Improvementnya, inovasinya, percepatannya segala macam, ya kan? Yang Nabi bicara percepatan bicara perjalanan malah. Iya betul. Dan sekarang ini kan sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Kita harap ke depan prestasinya lebih banyak dibanding masalahnya. Oke, itu tadi tugas kita ngomongin masalahnya, bukan menang kalahnya. Sampai di sini Spotify. Sekali lagi semoga Anda semua sama keluarga dalam keadaan baik, sama orang-orang tercinta. Berjumpa lagi di podcast berikutnya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.